wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Prasetyo. Saya dari UPT PPSAA Trenggalek. Saya merupakan salah satu peserta dari pelatihan dasar pekerja sosial Jawa Timur tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pelayanan dari Unit Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Balita Sidoarjo dengan tema nilai-nilai dan etika pekerja sosial. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo sebagai lembaga pelayanan publik di bidang pelayanan sosial yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengentaskan bayi atau balita terlantar mulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Visi dari PPSAB Sidoarjo terwujudnya perlindungan dan penyelamatan anak umur 0 sampai 5 tahun dari keterlantaran. Untuk misi dari UPT PPSAB Sidoarjo melaksanakan tugas pelayanan asuhan rawatan dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara baik. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak terlantar secara layak. Meningkatkan kepercayaan diri anak, disiplin dan tanggung jawab diri sejak dini. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelamatkan balita dari keterlantaran dengan proses adopsi. Untuk proses pelayanan yang ada di UPT PPSAB Sidoarjo meliputi pendekatan awal. Tahap ini, pihak panti akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain kepolisian, dinas sosial kota maupun kabupaten. Berikutnya proses identifikasi. Pada tahap ini, pihak panti akan melakukan pengumpulan informasi terkait kondisi kesehatan dan latar belakang klien, termasuk riwayat penemuan bayi, alasan kenapa bayi diserahkan ke panti, dan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, tahap seleksi. Pihak panti melakukan pengecekan terhadap anak atau bayi yang ditemukan apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan panti atau tidak. Kedua, tahap penerimaan awal. Pada tahap ini dilakukan pencatatan awal data awal klien oleh panti ke buku induk yang isinya identitas anak, riwayat kesehatan, riwayat penyakit, dan riwayat operasi. Kemudian dilakukan pengisian formulir atau belangko penerimaan oleh petugas panti. Selanjutnya proses pengasramaan. Proses selanjutnya adalah penempatan klien dalam panti yang didasarkan pada kondisi kesehatan klien atau ruang isolasi dan menyesuaikan usia klien.
Ketiga, tahap assessment. Pada tahap ini, pekerja sosial akan melakukan wawancara dan observasi lebih lanjut dengan orang tua atau keluarga, perangkat desa setempat, dan lingkungan untuk mendapatkan informasi klien lebih detail. Selanjutnya, proses pembinaan. Untuk proses pembinaan di sini lebih ditekankan kepada pembentukan karakter dan pembentukan perilaku klien. Selain itu, UPT PP SAP Sidoarjo juga memberikan program pembinaan, di antaranya gizi berupa pemberian gizi dan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan oleh dokter puskesmas 1 bulan sekali minimal, pendidikan olahraga untuk usia 3-4 tahun atau di usia prasekolah. Melalui pendidikan keagamaan seperti belajar mengaji, sholat berjamaah, melalui bimbingan sosial, melalui cara bermain yang dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas indoor dan outdoor. Selanjutnya, pembinaan keterampilan. Bimbingan keterampilan anak dini mulai pendidikan prasekolah atau PAUD dan bimbingan keterampilan anak dini mulai pendidikan sekolah TK. Selanjutnya, pembinaan pemenuhan hak sipil anak antara lain pemberian nama pada anak dan pengurusan akte dan nomor induk kewarganegaraan untuk pembuatan Kartu Indonesia Sehat atau disebut KIS. Tahap selanjutnya, tahap penyaluran. Tahap penyaluran di mana tahap klien sudah layak atau sudah memenuhi syarat untuk diadopsi oleh calon orang tua asuh atau COTA. Proses penyaluran bisa dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain jika klien masih memiliki keluarga dan keluarga berniat untuk merawat kembali, maka klien tersebut bisa dikembalikan ke keluarganya. Kedua, bisa melalui proses adopsi oleh COTA atau calon orang tua asuh. Ketiga, jika klien yang ada di panti sudah melebihi batas usia yang diterima di UPT PPSAB Sidoarjo, klien tersebut bisa dirujuk lebih lanjut ke UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak atau bisa dirujuk ke UPT Disabilitas jika klien memiliki kebutuhan khusus seperti cacat netra, grahita, rungu wicara, dan lain sebagainya. Untuk proses selanjutnya yaitu terminasi. Proses pemberhentian pelayanan di panti kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial dan juga petugas panti setelah proses pelepasan klien. Kegiatan ini diisi dengan mengamati perkembangan
psikologis anak setelah diadopsi dan pemeriksaan administrasi anak, atau putusan pengadilan atau pelegalan status anak. Adapun penerapan tentang nilai-nilai dan etika pekerja sosial di UPT PPSAB Sidoarjo antara lain: pertama, seorang pekerja sosial harus bisa merahasiakan identitas klien dan juga identitas COTA atau calon orang tua asuh. Kedua, pekerja sosial harus mampu menjadi mediator antara klien dengan dinas terkait, seperti pembuatan akte terkait pendidikan dan lain sebagainya. Ketiga, seorang pekerja sosial harus mau menumbuhkan jati diri klien. Contohnya menawarkan kegiatan bermain atau kegiatan yang lainnya. Di sini klien diberi kesempatan untuk memilih dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.